Oke, di video kali ini kita akan membahas alur cerita Boruto terbaru, yaitu Boruto to Blue Vortex Chapter 8. Cover manga Boruto to Blue Vortex Chapter 8 ini memperlihatkan Jura dengan pose keren. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Eida yang melihat kejadian saat Boruto berbicara dengan Mitsuki. Eida melihat kejadian itu dengan mata senrigannya. Waktu itu Boruto mengatakan kepada Mitsuki, "Aku adalah mataharimu, tak ada penggantinya. Datanglah padaku kapan saja." Melihat Boruto yang mengatakan itu kepada Mitsuki, Eida sangat terkesima dengan Boruto. Dalam hati Eida mengatakan, "Tunggu sebentar, kenapa dia keren banget? Ini gawat." Eida menganggap kalau Boruto itu sangat keren. Lalu dari belakang Eida, Kawaki mengatakan, "Oi, apalagi yang kau tunggu? Cepat cari tahu di mana Mitsuki. Kalau tidak, bisa-bisa Boruto payah itu kabur." Terlihat di sini ada Delta yang berada di samping Kawaki. Setelah mendengar perintah dari Kawaki, Eida mengatakan kepada Kawaki untuk tunggu sebentar lagi. Di sini Delta mengatakan kepada Kawaki, "Hei Kawaki, kau ini kenapa kau bersikap sok begitu kepada Eida? Bikin aku emosi saja." Kawaki pun menanggapi, "Silahkan saja kalau kau emosi. Aku tak peduli." Demon yang berada tak jauh dari mereka hanya diam saja. Tak lama, Eida pun menemukan yang Kawaki cari dan memberitahukannya kepada Kawaki. Dia di dalam hutan, sekitar 10 kilo dari selatan gerbang besar. Kawaki pun langsung bergegas dan tak akan membiarkannya lolos. Kawaki juga mengajak Delta. Kawaki pun langsung melesat terbang. Delta mengatakan, "Sial, aku pergi dulu Eida, nanti akan kumarahi dia." Eida mengatakan kepada Delta, "Terima kasih Delta, hati-hati, tolong jaga Kawaki ya." Di sini Eida berterima kasih kepada Delta, menyuruh Delta untuk hati-hati dan menjaga Kawaki. Delta pun melihat Eida dan menggunakan pose jempol di tangannya, menandakan kalau Delta itu sedang berkata oke. Delta pun langsung terbang mengejar Kawaki, sementara Eida di bawah, melihat Delta sambil terdiam. Saat dalam perjalanan di udara, Delta mengatakan kepada Kawaki, "Pokoknya kalau Eida sudah muak padamu, aku akan langsung menghabisimu." Kawaki pun mengatakan, "Begitu urusanku selesai, tanpa kau suruh pun aku akan melenyapkan diri." Setelah Kawaki mengatakan itu, mereka berdua pun melaju dengan sangat cepat. Sementara itu di hutan, ada Sumeaka yang sedang berlari. Lalu di tempat Boruto, Boruto masih berkomunikasi dengan Shikamaru lewat jutsu telepati klan Yamanaka. Boruto mengatakan, tidak hanya ego mereka yang telah bangkit, mereka juga sudah mulai berubah menjadi pohon dewa. Shikamaru mengatakan, "Kau bercanda kan? Pohon dewa itu menghisap nyawa planet kan? Kau mau bilang kalau planet ini sudah tamat?" Boruto mengatakan, "Tidak, belum sampai situ. Tapi kalau mereka melahapku atau Kawaki, mereka akan menjadi pohon dewa yang sempurna. Lalu mereka akan menghasilkan buah cakra. Saat itulah planet ini akan mati." Ino yang mendengar itu pun langsung terdiam. Shikamaru mengatakan, "Omong-omong soal pohon dewa, Moegi Kazamatsuri dari tim 10 dimakan Sumeaka dan menjadi pohon dewa. Hal yang serupa juga terjadi pada beberapa orang. Tak peduli laki-laki atau perempuan. Apa maksudnya itu?" Boruto lalu menjawab pertanyaan Shikamaru. Boruto mengatakan, pohon dewa memanfaatkan cakra mereka. Karena itulah mereka dibiarkan hidup. Tapi aku pun belum tahu dengan jelas tujuan mereka. Shikamaru mengatakan, "Boruto, sampai sejauh mana yang sudah kau ketahui tentang mereka?" Belum sampai Boruto menjawab, tiba-tiba komunikasi Shikamaru diganggu oleh seseorang dari tim sensor lain. Dia mengatakan, "Hokage ke-8, ada permintaan komunikasi dari Kawaki. Apakah Anda bersedia untuk disambungkan?" Shikamaru pun menjawab, "Tolong tunggu sebentar." Shikamaru lalu berkomunikasi dengan Ino. Shikamaru mengatakan, "Ino, ada komunikasi dari tim sensor lain. Apa percakapan yang ini bisa terdengar oleh mereka?" Ino mengatakan, "Masing-masing komunikasi punya jalur sendiri. Mestinya tidak masalah. Dalam situasi ini, hanya kau yang bisa mendengar keduanya." Shikamaru lalu berbicara dengan seseorang dari tim sensor lain ini. Shikamaru mengatakan, "Maaf menunggu, tim sensor, silahkan hubungkan." Tim sensor itu pun mengiyakannya dan mengikuti perintah Shikamaru. Tim sensor itu menghubungkan komunikasi Shikamaru dengan Kawaki lewat jutsu komunikasi itu. Shikamaru mengatakan kepada Kawaki, "Kawaki, ini Shikamaru. Ada apa?" Sambil masih terbang bersama Delta, Kawaki mengatakan kepada Shikamaru, "Eida sudah menemukan lokasi Boruto. Dia lari ke arah selatan. Belum terlalu jauh dari desa. Saat ini,
Aku sedang menuju ke sana. Shikamaru mengatakan, wilayah hutan di selatan ya? Apa yang Boruto lakukan di tempat seperti itu? Di sini Shikamaru berpura-pura tidak mengerti. Padahal sebelumnya, Shikamaru berbicara dengan Boruto. Tapi Kawaki tidak mengetahui hal itu. Setelah mendengar pertanyaan Shikamaru mengenai apa yang Boruto lakukan di tempat seperti itu, Kawaki lalu mengatakan, mana aku tahu, Delta akan melakukan serangan dadakan dari atas. Setelahnya, aku akan menyerang dari sisi yang berlawanan. Shikamaru mengatakan, tenanglah Kawaki. Jangan terburu-buru, dia yang sekarang sangat kuat. Tunggulah sampai bantuan tiba. Kawaki mengatakan, kita tidak boleh membuang-buang waktu. Paman Shikamaru, bagaimana kalau dia sampai lolos? Boruto pun berpamitan dengan Shikamaru. Dia mengatakan, sampai nanti Hokage ke-8, nanti akan kuhubungi lagi. Setelah mengatakan itu, Boruto langsung menggunakan Hiraishin nomor jutsu dan menghilang dari tempat dia berada. Sementara itu, Delta yang sedang melesat dengan Kawaki pun mengatakan, hei, mestinya sudah dekat kan? Lalu Kawaki secara tiba-tiba berhenti. Delta pun terkejut dan ikut berhenti. Delta lalu mengatakan kepada Kawaki, hei, jangan tiba-tiba berhenti begitu dong, sambil melayang di udara bersama Delta. Kawaki lalu mengatakan, ini aneh, hawa keberadaannya tidak ada. Jadi alasan Kawaki tiba-tiba berhenti adalah karena hawa keberadaan Boruto tiba-tiba hilang. Itu karena Boruto menggunakan teknik Hiraishin no Jutsu dan langsung berpindah tempat dengan cepat. Delta lalu mengatakan kepada Kawaki, mungkin dia sadar kalau kau mendekat. Delta menganggap kalau alasan Boruto langsung kabur dan menghilang adalah karena dia sadar kalau Kawaki mendekat. Mendengar Delta mengatakan itu, Kawaki pun mengatakan, tidak, kami sama sekali tidak mendeteksi hawa keberadaan satu sama lain. Dia menghilang sebelum menyadari hawa keberadaanku. Delta mengatakan, oh ya, berarti kita sedang kurang beruntung saja. Kawaki pun terdiam sambil menatap serius ke suatu tempat. Dia mengertukkan dahinya dan seperti mengetahui sesuatu. Sementara itu, di tempat tinggal Eida dan Demon, Mitsuki datang. Dia pun tidak sengaja melihat Eida yang sedang berada di sana. Sambil pipinya memerah, Mitsuki mengatakan, maaf kau ada di sini ya? Anu, apa aku mengganggu? Eida mengatakan, aku tidak menyangka kau akan melakukan itu pada Kawaki. Yang dimaksud Eida itu adalah perbuatan Mitsuki yang membuat Kawaki pingsan dengan bisa ularnya dan mengejar Boruto sendirian. Mendengar perkataan Eida, Mitsuki menanyakan, apa dia marah? Eida menjawab, entahlah, dia memang menyuruhku untuk mencarimu. Tapi tujuannya hanya untuk menemukan Boruto. Begitu tahu tempatnya, dia langsung menuju ke sana. Mitsuki mengatakan, bahkan marah padaku. Baginya sama saja dengan buang-buang waktu. Eida lalu melirik ke arah Mitsuki. Demon lalu mengatakan, hei, apa kau tidak sedih mengatakan itu? Mitsuki pun mengatakan, tidak, itu sendiri tidak penting. Sudah lama aku berpikir seperti itu. Eida pun terdiam sambil melihat Mitsuki. Mitsuki lanjut mengatakan, Eida sebelum bertemu denganmu, aku tidak tahu Epia itu cinta. Eida mengatakan, kau merayuku, buang-buang waktu saja. Mitsuki mengatakan, aku tahu kalau ini adalah perasaan palsu yang dibuat oleh kemampuanmu. Malahan kalau tidak begini, seumur hidup aku tidak akan pernah tahu perasaan yang indah ini. Mungkin karena aku adalah manusia buatan yang dibuat dari nol. Bukan hanya cinta, aku bahkan tidak mengerti diriku sendiri. Tapi menurutku itu bukan masalah. Selama matahari yang menyinariku tetap ada di sana. Secara ekstrim tidak ada yang penting bagiku, termasuk diriku sendiri. Selama ini aku beranggapan begitu, tapi itu kesalahan besar. Yang terpenting adalah pertama-tama aku harus mengakui diriku sendiri. Entah sejak kapan aku kehilangan arah. Apa artinya matahari bagiku? Apa hal yang paling berharga bagiku? Eida lalu mengatakan, Boruto membuatmu sadar akan hal itu ya? Baguslah. Mitsuki mengatakan, kalau aku bilang begini, mungkin terdengar lancang. Tapi kau mirip denganku. Kau tidak tahu alasan mengapa kau menyukai Kawaki. Eida mengatakan, yang namanya cinta seperti itu kan? Memikirkannya saja sudah membuat dadaku terasa sesak. Alasan kenapa kita bisa merasakan itu tidak penting. Kau hanya tidak bisa mengerti karena yang kau rasakan hanya cinta palsu yang disebabkan oleh kemampuanku. Mitsuki mengatakan, mungkin kau benar, hanya saja aku takut. Sewaktu aku merasakan bahwa selama ini aku meyakini orang yang salah sebagai matahariku, aku jadi takut kehilangan hal itu. Lalu kuputuskan untuk berhenti memikirkan apakah benar dia matahariku atau bukan. Eida mengatakan, kau ingin bilang kalau aku juga seperti itu? Kau mau bilang kalau aku orang yang naif
dan hanya jatuh cinta pada cinta itu sendiri. Mitsuki mengatakan, "Aku tak bermaksud bilang begitu, maaf. Kurasa kata-kataku memang sedikit lancang ya." Eida mengatakan, "Aku tidak tahu ini benar atau tidak, tapi boleh aku jujur mengatakan apa yang aku pikirkan sekarang. Kita ini sedang saling curhat soal cinta. Tidakkah ini gokil?" Timon yang mendengar pembicaraan mereka berdua hanya bilang. Timon mengatakan itu dengan ekspresi yang menandakan kalau dirinya tidak begitu mengerti. Pipi Mitsuki pun mulai memerah kembali setelah mendengar perkataan Eida. Mitsuki lanjut mengatakan, "Ya, terserah kau mau menganggap ini apa." Eida pun mengingat perkataan Boruto. Waktu itu Boruto mengatakan kepada Mitsuki, "Aku adalah mataharimu, tidak ada penggantinya." Eida pun sempat terdiam lalu mengatakan, "Kapan-kapan aku ingin mengobrol santai denganmu, Boruto." Setelah sebelumnya diperlihatkan pembicaraan intens antara Eida dan Mitsuki, adegan kemudian memperlihatkan satu Sumeaka yang sedang berlari cepat di tengah hutan. Sementara itu di markas Kyuubi, Jura sedang duduk dan mengatakan kepada Hidari yang berdiri di sampingnya. Jura mengatakan, "Harusnya sebentar lagi." Setelah mengatakan itu, Jura lalu memasukkan kepalanya ke kubus yang ada di belakangnya. Kepalanya pun muncul dari punggung Sumeaka yang sedang berlari di hutan tadi. Jeti kubus itu bisa terhubung dengan tanda cakar pada punggung Sumeaka. Dan sepertinya tidak pada Sumeaka itu saja, tapi semua yang terdapat tanda cakar bisa dihubungkan dengan kubus itu. Setelah sedikit melihat lewat tanda cakar yang ada di punggung Sumeaka itu, Jura lalu mengatakan kepada Hidari, "Sudah waktunya Hidari, ikuti aku Hidari." Setelah mengatakan itu, Jura keluar dari tanda cakar di punggung Sumeaka itu. Hidari pun juga keluar dari sana, mengikuti perintah dari Jura. Mereka berdua pun sekarang berada di depan gerbang Konoha. Jadi tujuan Jura ini adalah ke Konoha. Sementara itu, Ino berkomunikasi dengan Shikamaru. Ino mengatakan, "Shikamaru, apa kau percaya dengan apa yang diceritakan Boruto?" Shikamaru mengatakan, "Aku paham apa yang ingin kau katakan. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, ini adalah misi rahasia. Apapun pendapatmu, jangan ungkapkan pada orang lain." Ino mengatakan, "Aku paham itu. Tapi menurutku ini sangat..." Saat Ino mengatakan itu, tiba-tiba Shikamaru dikagetkan oleh tim sensor yang memberitahu Shikamaru bahwa ada penyusup. Seorang tim sensor itu mengatakan kepada Shikamaru, 2 orang. Posisi mereka di dekat gerbang besar. Hasil pencocokan dengan data Cakra. 1 orang tidak diketahui. Yang satunya lagi datanya cocok dengan Sasuke. Dari tempat jauh, Sarada menoleh ke ewa gerbang sambil menyebut nama ayahnya di dalam hatinya dengan agak kebingungan. Sementara itu, Hidari menanyakan kepada Jura, "Ada di mana si Naruto Uzumaki itu?" Jura menjawab, "Aku tidak tahu tempatnya, tapi aku bisa mengerti." Lalu tiba-tiba ada Jonin Konoha mengatakan, "Jangan bergerak, dengar, maju selangkah saja, maka akan kami anggap kalian sebagai musuh. Kau yang di sana, Sasuke Uchiha, untuk apa kalian menyusup kemari?" Sementara itu, Shikamaru sedang berkomunikasi dengan Jonin Konoha. Shikamaru mengatakan, "Lakukan sesuai prosedur, prioritaskan evakuasi penduduk sipil." Lalu Eida pun mencoba berkomunikasi dengan Shikamaru. Dia memanggil nama Shikamaru. Shikamaru pun mengatakan kepada Eida, "Eida, maaf. Sekarang aku sedang sibuk, bisa tolong hubungi lagi nanti? Ini soal para penyusup itu." Eida mengatakan, "Maaf, aku telat melaporkan ini, tapi aku pernah melihat mereka beberapa saat lalu. Mereka adalah Jubi. Entah apa yang membuat mereka kini memiliki ego. Aku merasa aku tak perlu memberitahu kalian. Tapi mereka musuh Konoha." Saat Eida mengatakan itu, para Jonin Konoha yang tadi hendak menghentikan Jura dan Hidari, semuanya tertusuk oleh sesuatu seperti akar pohon yang besar dan tajam. Mereka semua sepertinya sudah tidak bernyawa. Sepertinya ini adalah jutsu Jura, atau mungkin jutsu yang dikuasai para Jubi yang memiliki ego ini. Jura dan Hidari pun mampir ke toko buku bekas. Karena saat lewat, kebetulan Jura melihat toko itu. Jura pun masuk ke toko itu. Sambil melihat-lihat buku yang ada di sana, Jura mengatakan, "Menakjubkan. Sepertinya aku bisa mengharapkan pertemuan yang tak kubayangkan." Hidari yang masih di luar menanyakan kepada Jura, "Apa Naruto Uzumaki ada di sini?" Jura mengatakan, "Menarik. Ekspresi wajahmu selalu serius saat mengatakan sesuatu yang menurutku sangat lucu." Lalu tiba-tiba secara mengejutkan Kawaki menyerang Hidari dengan batangan hitam. Hidari berhasil menghindari serangan Kawaki ini, tapi dia ditendang oleh Kawaki dengan sangat keras. Hidari pun terpental tapi masih berdiri. Terlihat Kawaki datang bersama dengan Delta. Di sini Kawaki mengatakan kepada Hidari, "Apa-apaan kau ini? Untuk apa kau datang ke Konoha?"
Jura yang masih di dalam toko buku mengatakan kepada Kawaki, "Jangan mengacau di depan toko. Bisa-bisa gunung hartanya jadi cacat kan Kawaki." Kawaki pun langsung diikat dengan akar besar dan akan dihantam oleh Jura, tapi dengan cepat. Kawaki menggunakan Sukuna Hikona. Serangan Jura pun hanya menghancurkan akar itu. Kawaki pun berada di belakang Jura dan menyerang dengan tangan kanannya yang dimodifikasi. Tapi serangan perubahan tangan Kawaki ini dihancurkan dengan mudah oleh pukulan dari Jura. Kawaki pun sangat terkejut. Jura mengatakan, "Belum waktunya aku menghabisi nyawamu." Jadi diamlah Otsutsuki. Kawaki pun dihantam dengan keras hingga terpental menabrak wadah air di atas bangunan. Kawaki merasa kesakitan. Delta pun memanggil nama Kawaki dan menghamirinya. Delta melihat keadaan Kawaki dan menyuruh Kawaki untuk bertahanlah. Sementara itu Jura melihat ke arah kanan. Dia mengatakan, "Uzumaki Naruto, kau ada di sana ya?" Jura pun memberitahu Hidari bahwa Naruto ada di dekat sini. Hidari menanyakan kepada Jura, "Apa kau yakin?" Jura menjawab, "Dia adalah Jinchuriki yang menjadi wadah biju. Sebagai Sasemi inkarnasi biju, aku bisa mengenali cakra biju yang ada padanya." Sementara itu, Sarada dan Sumire sedang berlari ke tempat di mana penyusup berada, yaitu Jura dan Hidari. Sambil berlari, Sarada mengingat perkataan yang berbunyi, "Datanya cocok, itu cakra milik Sasuke Uchiha." Sarada juga mengingat perkataan Boruto. Waktu itu Boruto mengatakan, "Guru, dimakan oleh Juubi." Dalam hati Sarada mengatakan, "Lantas apa maksudnya ini? Berarti siapa yang datang ke Konoha?" Sementara itu, tim Shikadai dan Himawari juga sedang berlari. Shikadai mengatakan, "Dengar ya, jangan ragu, mesti lawan kita adalah Paman Sasuke. Dia pemberontak yang berkomplot dengan Boruto payah itu." Jadi di sini warga Konoha termasuk Shikadai masih menganggap kalau Sasuke itu adalah pengkhianat. Inojin yang sedang berlari di samping Himawari mengatakan, "Tenang Himawari, aku bersamamu." Di sini Inojin menyuruh Himawari untuk tenang karena dirinya akan bersama Himawari. Lalu secara mengejutkan Jura dan Hidari tiba-tiba berada di depan Shikadai, Inojin, Chocho, dan Himawari. Mereka pun langsung berhenti berlari. Jura melihat Himawari dengan tatapan serius. Hidari mengatakan, "Apa benar dia Naruto Uzumaki?" Yang dimaksud Hidari itu adalah Himawari. Sambil melihat Himawari, Jura mengatakan, "Aneh. Apa maksudnya ini?" Jeti yang dirasakan Jura adalah cakra khas Naruto atau cakra biju milik Kyuubi. Tapi dia tidak menyangka, ternyata orang yang memancarkan cakra khas Naruto itu ternyata bukanlah Naruto, tapi orang lain. Dan orang lain itu adalah Himawari. Anaknya, melalui banyak buku yang Jura baca, dia seharusnya tahu siapa Naruto dan juga penampilannya. Karena itu dia merasa aneh, karena yang ada di hadapannya bukanlah Naruto. Padahal dia merasa sangat yakin bahwa aura cakra yang dia rasakan adalah cakra milik Naruto. Jeti pelacakan cakra biju membawa Jura dan Hidari pada Himawari. Lalu mampukah Himawari dan yang lainnya menghentikan dua Shinju yang memiliki ego ini?